Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Pada konten sebelumnya saya sempat membahas ya salah satu klub di Liga Italia yaitu FC Como ya, yang sukses ya promosi ke Liga Serie A teman-teman ya, setelah menempati posisi kedua di bawah Parma teman-teman. Menarik, yang kita tahu kan Como ini adalah klub ya Serie B yang promosi ke Serie A dan dimiliki oleh orang Indonesia teman-teman, yaitu atau anak saudara ya PT Jarum Group ya. Ini merupakan batu loncatan dan juga merupakan kabar baik ya, apalagi kabar baik untuk negara Indonesia teman-teman, karena ada lagi nih Indonesia, nama Indonesia harum di luar negeri ya, terutama di dunia sepak bola. Bukan hanya pemain saja, tetapi pemilik dari klub ini mengharumkan nama Indonesia juga teman-teman di kancah sepak bola dunia, apalagi di Serie A ya. 5 klub, salah satu klub terbaik, liga terbaik di dunia teman-teman. Nah, berbeda dengan Como teman-teman ya, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan dan banyak target-target yang telah dicanangkan oleh manajemen Como ya untuk menatap Serie A ya musim berikutnya ya. Yang diketahui Serie A ini sekarang sudah dilatih lagi oleh Cesc Fabregas teman-teman ya, pemain kita tahu ya, pemain Spanyol yang luar biasa ya. Nah di sini Cesc Fabregas ditunjuk oleh manajemen dari Como untuk melatih ya, untuk memimpin tim Como ya, untuk berlaga di Serie A ya di musim berikutnya. Nah banyak dari pemain-pemain ya dari klub-klub lain ya diincar oleh manajemen Como nih untuk bergabung dengan FC Como untuk di Serie A berikutnya teman-teman. Nah yang menarik teman-teman ya, sempat kemarin ya rame itu Tom Hayes diincar oleh FC Como ini karena dilihat karena pemiliknya orang Indonesia. Kebetulan Tom Hayes juga baru naturalisasi dan juga penampilannya bisa dibilang memukau di Herenveen ya, dan Herenveen pun tidak tidak memperpanjang kontrak dari Tom Hayes. Makanya Tom Hayes ini pemain tanpa klub, jadi bebas transfer teman-teman. Tetapi dari Tom Hayes pun sudah berminat ya untuk bergabung dengan Como, tetapi dari manajemen Como itu menolak karena regulasi dari Liga Italia yaitu hanya ada 3 pemain Uni Eropa yang bisa mendapat jatah di klub teman-teman, kecuali sudah merumput di Liga Italia dulu sebelumnya teman-teman. Jadi peluang untuk Tom Hayes ini pupus karena manajemen PSSI, manajemen dari Como ini ya, kenapa menolak, karena lebih fokus ya untuk mencari pemain dari Brazil atau Argentina, karena fokus utama Como adalah bertahan di kasta tertinggi ini teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk timnas Indonesia ya yang bagus-bagus untuk bergabung di Como ya ke depannya nanti. Tapi untuk sekarang ya, dari manajemen Como untuk fokus untuk mencari pemain di luar Uni Eropa karena dia ingin membangun tim Como ini menjadi diperhitungkan di Serie A dan ingin bertahan di Serie A teman-teman. Jadi untuk sementara pemain-pemain dari timnas Indonesia dikesampingkan terlebih dahulu, bukan menolak dan juga bukan tidak masuk kriteria, tapi dikesampingkan dulu karena ini menyangkut tim ya teman-teman ya. Tapi ada 2 pemain ya Indonesia ya yang diincar oleh manajemen Como, yaitu JISS dan juga Emil Odero. Tapi yang menarik ini adalah Emil Odero teman-teman. Emil Odero ini ya hanya dipinjamkan dari Inter kemarin dan masa peminjamannya bulan Juni besok ini sudah habis. Jadi kemungkinan besar Emil Odero akan hengkang dan balik lagi ke Sampdoria. Tetapi mungkin kalau memang nanti Sampdoria ini kan di Serie B ya, apabila nanti ada penawaran dari Como, otomatis Emil Odero mungkin tertarik dengan Como karena Como ini sudah mengajukan ya kontrak ke Emil Odero ya
dengan durasi 2 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Jadi Emil Audiero disodorkan kontrak pada di Como untuk bermain ya. Secara bulan Juni besok kontrak dari Audiero habis ya di Inter. Ya otomatis Audiero kemungkinan besar akan bergabung dengan Como. Dan Emil Audiero ini kan adalah proyek naturalisasi dari timnas Indonesia ya teman-teman ya, oleh PSSI ya untuk naturalisasi, tapi kita tidak tahu kapan Audiero ini akan dinaturalisasi. Makanya dari itu kenapa diambil Audiero, karena itu tidak mengurangi jatah Uni Eropa tetap 3, karena Emil Audiero sudah lama bermain di Liga Italia ya, di terakhir di Sampdoria dan juga di Inter, di Juventus, di Venezia ya. Jadi itu tidak masuk dari Uni Eropa karena aman. Jadi untuk Uni Eropa masih 3 teman-teman ya. Dan kemudian ada JICES. Jika JICES lolos ke Venezia, kemungkinan besar JICES di Venezia lolos ke Serie A, kemungkinan besar JICES akan bertahan di Venezia. Tetapi kalau Venezia gagal ya pada tanggal 30 dan 2 Juni ini playoff melawan Cremonese di final ya, gagal lolos ke Serie A, otomatis JICES kemungkinan besar akan direkrut oleh Como. Tetapi tidak tutup kemungkinan juga kalau misalkan Venezia lolos, JICES pun akan direkrut oleh Como, tergantung nanti gimana kesepakatan di antara Venezia, JICES dan juga Como teman-teman. Karena walaupun JICES ini setelah dinaturalisasi teman-teman ya, berbeda hanya dengan Tom Haya teman-teman, karena Tom Haya ini walaupun dinaturalisasi dia bermain di luar Italia, jadi masuk ke Uni Eropa ya. Tapi kalau JICES ya itu tidak mengurangi juga jatah Uni Eropa, tetap 3, jadi aman ya. Karena JICES ini walaupun sudah dinaturalisasi oleh Indonesia, karena Indonesia bermain di Italia teman-teman ya, jadi aman ya. Maka dari itu manajemen dari Como merekrut 2 pemain ini, karena walaupun Audiero belum dinaturalisasi dan mungkin besar nanti suatu saat Audiero akan dinaturalisasi oleh Indonesia, aman. Karena kenapa? Mereka berdua ini, JICES dan juga Audiero, sebelumnya bermain di Liga Italia teman-teman. Jadi untuk Uni Eropa ini terbantahkan dan gugur karena mereka walaupun berdarah Indonesia dan juga sudah Indonesia bermain di Liga Italia ya. Jadi manajemen Como ini bukan tidak mau ya, dan bukan menolak pemain Indonesia bergabung di tim Como, tetapi karena ada regulasi dari FIFA di liga itu hanya ada 3 pemain non Uni Eropa yang bisa bergabung, ya otomatis ya pemain Indonesia untuk saat ini tidak dipikirkan oleh manajemen Como di luar Liga Italia teman-temannya. Tapi kalau ada pemain Indonesia, naturalisasi Indonesia bermain Liga Italia, otomatis pasti dipanggil dan direkrut oleh Como, karena itu merupakan bukan Uni Eropa teman-temannya. Dari sini kalian paham ya teman-teman. Jadi Como ini merupakan sedang mencari bibit-bibit bagus dan juga pemain-pemain bagus agar bisa bertahan di kasta tertinggi Serie A teman-teman. Ya kemungkinan besar kalau nanti emang ada bibit lagi dari pemain Indonesia di Italia ya yang akan dinaturalisasi, Como pun di Serie B atau Serie B, Como pun tidak menutup mata untuk merekrut mereka ya. Asalkan tidak terganjal oleh regulasi dari FIFA ini, karena 3 pemain Uni Eropa, sisanya Afrika, Amerika Latin itu kan pemain 11, jadi nanti akan mengurangi. Jika Indonesia semua dipanggil ya, otomatis sisa pemainnya ini akan berkurang teman-teman. Jadi pemain manajemen dari Como ini tidak mengambil jalan pintas teman-teman. Walaupun sudah ada penawaran dan juga banyak pemain Indonesia yang berkembang di Belanda ataupun di Inggris, tapi bukan sebuah jaminan, maksudnya itu tidak akan dia panggil, akan dipanggil cuma untuk sementara tidak teman-teman ya, karena fokus untuk gimana caranya membangun tim dan juga bertahan di kasta tertinggi Serie A teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya konten dari saya bercerita tentang FC Como ya, yang luar biasa ya, dimiliki oleh PT Djarum ya, atau anak saudara, mengharumkan nama Indonesia ya di Serie A ya, di Liga Dunia, secara mengejutkan bisa promosi ke Serie A teman-teman.
Sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen ya teman-teman ya, channel ini agar bisa berkembang dan teman-teman bisa mengetahui prediksi-prediksi dan juga update terbaru tentang sepak bola Indonesia teman-teman ya. Dengan saya Yudi, ciao.